Mari kita lihat dari tujuannya. Jadi Allah telah ngomong, ada satu keterangan kita berikan. Memahami tujuan Allah mensyariatkan jihad, memberikan gambaran kepada manusia tentang kebijaksanaan Allah dan kebaikan akhirat. Syariat jihad di dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mulia. Di dalamnya tidak terdapat sedikit pun kehendak untuk berbuat zalim kepada makhluk hidup. Jangankan kepada manusia, bahkan hewan sekalipun. Meskipun jihad kesatuan dan peperangan membela dan meninggikan kalimat Allah yang di dalamnya terdapat kematian dan luka, akan tetapi pilihan peperangan ini hanyalah pilihan terakhir yang tidak mungkin dihindarkan ketika tujuan-tujuan yang dimaksud oleh syariat tidak terwujud dengan cara yang lain dan hanya dapat dicapai dengan jihad sabilillah. Ini pertama yang harus kita ingat. Jadi jihad itu pilihan terakhir. Kapan ketika tawaran metode yang kita berikan kepada orang tidak mau berubah. Ya, misalkan begini mas, di satu kampung kedatangan perampok. Perampok itu bersenjata lengkap. Dia tangkap beberapa penduduk kampung, dia ambil hartanya, kemudian sebagian yang besar lain diusir. Orang-orang yang ada di kampung yang dia tangkap dijadikan sebagai sandera. Kemudian kaum muslimin datang mendakwahi mereka untuk bertaubat. Mereka tidak mau bertaubat, sandera tidak dilepaskan, harta milik kaum muslimin tidak diberikan. Apalagi dengan ancaman mereka tidak mau berbuat yang sama. Pilihan yang lain apa? Ya, pilihan yang paling akhir apa mas? Ini memang harus disebut. Ya. Kenapa? Karena kejahatan dia merampok, membunuh orang, menawan orang, mengusir kaum muslimin merupakan kejahatan yang tiada cara. Itu gambaran kita kalau kita pengen melihat Israel misalnya. Meskipun ada fatwa juga ulama yang mengatakan sudahlah kaum muslimin di Palestina semuanya hijrah saja keluar dari Palestina. Karena ada begitu fatwa begitu. Ya saya tidak menutup mata itu fatwanya ulama-ulama besar. Tetapi kalau misalkan fatwa itu dipakai, maka itu prinsipnya seperti prinsip kalau mau ditampar pipi itu berikan pipi anak winyol itu mas. Ya, Islam tidak seperti itu ya. Kenapa? Karena Israel itu merampok. Israel itu yang menguras habis harta kekayaan kaum muslim Palestina. Dia membantai kaum muslim Palestina. Dia menahan puluhan ribu kaum muslim Palestina, ribuan pemuda-pemuda muslim, ribuan perempuan-perempuan muslimah, ribuan anak-anak ya mas, kita mulai Israel disiksa mereka. Semua cara dari mulai berunding, ditolak mereka, diancam mereka ya orang korban. Pilihan kaum muslim terakhir apa? Ya, gambaran saya seperti itu. Sama halnya dengan kaum muslim di Syria. Ya. Bayangkan orang Islam Syria itu jumlahnya hanya 15%. 80%-nya adalah kaum muslimin. Itu yang sangat luas itu namanya Syria. Ya. Kemudian mereka yang 15% itu menguasai semua wilayah kaum muslimin, dibantai sampai detik itu 750.000 lebih kaum muslimin yang meninggal. Apa yang dikerjakan oleh kaum muslimin? Memang harus ada ajaran yang ada itu berfungsi untuk menghentikan kejahatannya orang-orang itu. Kalau misalnya orang Syiah saya sejak awal dia kemudian menyerahkan semua haknya kaum muslimin, urusannya rampok saja. Tetapi mereka tidak mau menyerahkannya kepada kaum muslimin. Sehingga kalau kaum muslimin melawan, ya itu hanya kaum muslimin. Ya Allah. Coba bayangkan ini. Ada sekelompok orang Islam yang konten oleh iman Islam ketika disampaikan kepada mereka dakwah. Contohnya Abu Sufyan bin Harith, saudara Rasulullah Muhammad SAW, bukan Abu Sufyan bin Harith ya. Ya ketika dia melihat besarnya pasukan Islam, dia masuk Islam. Demikian pula Abu Sufyan bin Harith, ya, dia masuk Islam. Tapi beda dengan Ikrimah bin Abi Jahal, mas. Ikrimah bin Abi Jahal itu ketika Fathu Makkah dia lawan orang. Ikrimah bin Abi Jahal dia lari ke Yaman, kemudian dia masuk Islam setelah Rasul memberikan jaminan keselamatan bagi dia. Memang metode penanganan orang-orang jahat itu berbeda.
tentang mulianya jihad fisabilillah akan dapat dimengerti dengan manusia ketika mereka memahami tujuan disyariatkannya jihad. Apa? Satu, agar agama ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ya. Jadi orang berjihad tujuannya agar agama Allah dimuliakan di atas segala-galanya. Karena memang bagi seorang muslim kehormatan yang paling mulia ya agama mereka. Seorang muslim akan bersabar ketika dia dicaci maki oleh orang lain. Karena bagi dia kesabaran dia ketika dicaci maki adalah bahaya yang besar. Tetapi seorang muslim tidak akan sabar ketika Tuhannya dan ajarannya dicaci maki oleh manusia. Dia tidak akan menahan diri, mas. Kenapa begitu? Karena bagi Islam kehormatan paling tinggi umat Islam ya agamanya, bukan yang lain. Kalau ada orang yang meletakkan kehormatan dirinya di atas agamanya, jadi aneh. Kayak Islamnya batal ini. Ya. Ini yang pertama. Waktunya tinggal sedikit, nanti bisa dibaca ya, mas. Yang kedua, tujuannya disyariatkan adalah Islam untuk melawan kejahatan dan permusuhan. Di dunia ini ada orang yang kejahatannya baru bisa dihentikan ketika dilawan. Contohnya ya orang Israel ini, mas. Ayo, negara manapun yang bisa mengajak Israel berunding kemudian menerima hasil perundingan sama-sama, tidak ada negara di dunia ini. Belum pernah ada satu negara besar, bahkan jangan negara PBB pun belum bisa menyeret Israel untuk dihukum, belum pernah. Ya, ketika Israel membantai kaum muslimin yang naik kapal Nafi Marmara, ya kan, tahun berapa itu, mas? 2008 itu. 2015 atau 2014 ya. Ketika ada relawan-relawan internasional termasuk dari Indonesia ini, apakah hari ini ada yang mengurut Pauno sing wani, mas? Ya, orang-orang seperti itu memang berhentinya kejahatan mereka ya ketika mereka dihadapi dengan kekuatan. Orang-orang dari Israel, orang-orang dari Syiah Nusairiyah, ya kalau kata para ulama kafirnya, melebihi kafirnya orang-orang ahli kitab itu, kejamnya melebihi kejamnya orang-orang ahli kitab. Ya, jadi kalau ditanya antara Israel dengan Syiah Nusairiyah itu lebih kejam mana? Kalau satu orang menjawab lebih kejam Syiah Nusairiyah, dia dengan zaman mereka itu. Ya. Dalilnya kita lewati. Yang ketiga, tujuannya apa? Tujuannya untuk memelihara hak dan keadilan. Kenapa begitu? Sederhana, mas. Hukum di dunia ini akan bisa berlaku ketika ada kekuatan yang melindunginya. Wes tau percaya, mas. Ya, Pak RT pedamelane macul ning sapi. Dia bikin aturan jam 10 malam tidak boleh anak-anak muda berkeliaran di luar kecuali para pemuda. Maka cah ning kampung itu pada gengkak duit, mas. Wah, ini pendak no gelut. Kira-kira apa nih Pak RT iso ora, mas? Ora kelakon lah. Saya tahu kampung di Yogyakarta ini. Cara kata-kata Yogyakarta saya hapus, mas. Ini sarai. Ya. Saya tarik kata-kata Yogyakarta ya. Wah, saya tahu ada kampung Wanles kebuka wadine loh, ya. Itu sampai anak muda mabuk itu berani gendul taruh di dalam masjid loh. Itu kan, mas. Saya tahu itu. Karena yang cerita orang tetangga kampungnya, seorang tokoh muda yang datang ke rumah saya cerita, Pak Ketua Takmir itu ramani, mas, tokoh-tokoh masyarakat itu ramani, tanem kalah kabeh bisa. Nggih. Pakai macam-macam diantemi sarapong. Akhirnya semua aturan yang dibikin tarik-tarik di kampung orang mesti nganggo, mas. Bahkan kalau ada acara walimahan, karena anak muda mau menjabat sih kalau disediakan minuman keras. Kalau tidak, boikot banget. Apa itu? Tidak. Itu cerita kecil loh, mas. Di salah satu wilayah di kegiatan dan tak boleh. Ada yang kecil, tapi saya rawat dan saya hapus nanti tag.
Begitu aja semuanya. Maka Islam itu mengajarkan jihad fisabilillah agar kaum muslimin kuat, sehingga keadilan yang ditetapkan oleh Islam ini bisa terjaga dengan baik. Ya, sederhana saja lah. Misalkan ini ya, misalkan si pencaci maki Quran itu hidup di zamannya Umar bin Khattab, apa yang terjadi? Aku rasa dulu jawaban. Dipikir kayak baik gitu loh. Ya, apa yang Anda bayangkan? Si penista Quran itu dimasukkan ke dalam kolong waktu. Ini kenapa ya orang waktu itu? Sireng itu loh mas. Kita diuncangnya loh untuk zaman Umar bin Khattab. Wah jegagi loh. Ketemu Umar bin Khattab. Kira-kira apa yang dikerjakan? Rasa dijawab ya mas. Dipikir kayak baik. Kenapa? Waktu itu Islam mulia. Waktu itu Islam saya waktu itu ya. Begitu ya waktu itu langsung ngomong. Yang keempat, menjaga jiwa dan harta. Ya, dengan itulah jiwa kaum muslimin dijaga. Ingat kisahnya Mu'tasim, Khalifah yang Mu'tazilah itu loh. Ini Khalifah yang Mu'tazilah loh mas. Anda jangan bayangkan Umar bin Khattab, Anda jangan membayangkan itu Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib. Ini orang Mu'tazilah. Ya, ketika ada seorang wanita muslimah, suaminya ditangkap. Sebenarnya yang ditangkap tidak hanya suaminya, 1000 orang itu mas. Jadi suatu saat Kaisar Romawi, kalau tidak salah namanya Nakfur waktu itu kaisarnya, itu memutuskan secara pihak perjanjian damai antara Romawi Timur dengan kaum muslimin. Kemudian mereka menyerbu wilayah-wilayah di pinggiran kota Tarsus. Tarsus itu hari ini kota kecil di wilayah Libanon. Itu dulu wilayah perbatasan paling ketat antara kaum muslimin dengan Romawi. Ya, dan bentengnya paling kuat. Ya. Jadi secara sepihak Nakfur itu memutuskan perjanjian, kemudian diserbulah kaum muslimin sehingga tertawan 1000 orang, 1000 orang wanita muslimah dan kaum lelaki. Maka saya yang sangat terkenal salah seorang di antara muslimah yang suaminya tertawa berteriak, ya Mu'tas nama wahai Mu'tasim, di mana kamu? Suamiku ditangkap oleh orang kafir, dizalimi. Harta mereka dirampas, tanah mereka dirampas, diduduki oleh tentara Romawi. Kemudian uang komen 1000 orang ditangkap. Apa di dalamnya nanti mereka dilecehkan kehormatannya. Dia tidak mendapatkan tulisan sejarah, pokoknya ditangkap kemudian dihidangkanlah kaum muslimin oleh orang-orang Romawi. Ya, maka Mu'tasim mengirimkan surat kepada Nakfur. Suratnya minta agar 1000 orang itu dilepaskan. Kemudian semua haknya kaum muslimin yang dirampas dikembalikan. Dibalas dengan caci maki mas. Akhirnya Mu'tasim itu tanya kepada pembantu-pembantunya, mana kota Romawi Timur yang paling kuat pertahanannya, melebihi kotanya, yang pasukannya paling dahsyat, ditanya oleh Mu'tasim. Maka setelah mengumpulkan data intelijen, kalau kita mungkin mas, karena itu negara besar ya mas, namanya Kekhilafan Islam Bani Abbasiyah, dapatlah informasi bahwa kota yang paling kuat pertahanannya adalah Amuriyah namanya. Bahkan Amuriyah ini beda dengan Istanbul. Waktu itu Konstantinopel zamannya Yazid bin Muawiyah pernah didekati kaum muslim sampai di benteng di benteng kotanya kan. Sampai Abu Musar aja dikuburkan di situ. Tapi ada satu kota yang belum pernah disentuh oleh kaum muslim, paling kuatnya pertahanan, hanya kota Amuriyah. Ya, hukumannya Mu'tasim kepada Kaisar Romawi Timur yang sudah membunuh kaum muslimin, merampas harta mereka, merampas tanah pertanian mereka, dan menawan 1000 orang. Apa yang dikerjakan? Dikirimkanlah pasukan besar mas, untuk menaklukkan Amuriyah. Sak benteng-benteng itu, sak rumah-rumah itu, begitu rampung penduduknya semuanya diminta pergi membuat kota itu diratakan dengan tanah. Saya hilang ya sama tani mas, ini Amuriyah itu hilang. Apa itu? Penjagaan terhadap jiwa dan kehormatannya. Ketika
ketika diminta baik-baik tidak mau. Kaum muslimin punya kekuatan. Begitu ya wakil masyarakat umumnya. Ya, hari ini tidak bisa seperti itu. Bagaimana dengan ringan, Mas? Amerika Serikat memberikan rilis terbaru laporan bahwa mereka telah berhasil menewaskan 2.900 penduduk sipil di kota Mosul misalkan. Ya, rilis bulan lalu. Ya. Kita tidak melihat pertempuran antara ISIS dengan Amerika loh ya, tapi betapa ringannya mereka ketika mereka mengatakan kami membunuh 2.900 penduduk sipil. Santai weh, uangnya sama kabeh wong yang sangat. Tidak ada yang menghukum, tidak ada yang menyeret ke pengadilan. Dan 2.900 penyerangan itu hilang sia-sia sama. Meskipun jangan saja di hadapan Allah ya. Itulah kapan ketika keadilan di dunia itu dipegang bukan oleh manusia. Jadi kalau putri dewi loh kan ya. Jadi semua alasan bisa dicari lah. Sasak siki alasan dicari ya kan. Hari ini kita bergerak buat seperti itu. Wah. Kalau ada sebagian ulama mengatakan ketika pedang di tangan orang-orang fajir dan ketika harta di tangan orang-orang ahli maksiat, masa harta dari orang kafir. Ya. Jadi ketika kekuatan itu di tangan orang-orang fajir ahli maksiat dan ketika harta di tangan ahli maksiat, jangan mengharapkan satu negeri akan diperjuangkan. Ya, ini batin namanya dulu. Kenapa ya? Kiamat suruh ini. Yang paling akhir jihad betul-betul menyebarkan akhlak mulia. Akhlak mulia dari apa? Ya dari Islam. Wah ya. Tujuannya apa? Untuk menyebarkan itu. Bayangkan mas, ini pidatonya Abu Bakar ketika melepaskan pasukan. Apa Anda ada menemukan fatwa seperti ini? Ya. Ini Rasul dulu. Rasul apabila mengutus seorang amir yang memimpin suatu kelompok atau pasukan besar, maka beliau mewasiatkan terkhusus kepada amir agar bertakwa kepada Allah, berbuat baik kepada kaum muslimin. Ya. Apabila aku bertemu dengan musuh, maka adalah 3 perkara: masuk Islam, membayar jizyah, kemudian apabila mereka menyerang, tidak menyerang, tahan diri. Apabila mereka menyerang, baru kemudian dilawan. Begitu. Nih, ini khotbahnya Abu Bakar kepada Yazid bin Muawiyah. Ya. Nih, aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah. Jangan berbuat hulul, mencuri harta ghanimah. Jangan berbuat khianat. Bahkan kepada musuhku tidak boleh berkhianat. Ya, tidak boleh. Pernah akan mendapatkan kisah Hurmuzan, orang yang dituduh oleh para ulama merencanakan membuat otomi. Hurmuzan itu seorang panglima besar pasukan Persia. Dia ditangkap oleh kaum muslimin di pinggir sungai Efrat. Ya, ketika perang Madain. Dihadapkan di hadapan kaum muslimin, dia kehausan. Di hadapan Umar bin Khattab. Karena kasihan Umar bin Khattab. Ini kan panglima perang, akan dihukum mati oleh kaum muslimin karena kejahatan dia. Umar bin Khattab kasihan. Maka Umar bin Khattab menyerahkan minuman kepada Hurmuzan. Minum air itu. Hurmuzan tidak mau. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah, engkau tidak akan saya bunuh sampai air itu habis engkau minum. Hurmuzan dicek mas, apa yang dia kerjakan? Air itu dituang ke tanah. Wah, pakai itu malah Umar mengatakan hukum mati orang ini. Hurmuzan mengatakan, wahai ini, Anda mengatakan bahwa Anda bersumpah menjalin keselamatan saya kalau air itu habis saya minum. Dan itu air apa orang? Apa pakai Umar mengatakan. Kemudian Umar ya, meskipun Hurmuzan masuk Islam karena menurut sebagian ulama dia dituduh yang merencanakan pembunuhan Harun. Hurmuzan begitu di dalam Islam, pasukan tidak boleh berkhianat sampai kepada musuh
dalam peperangan harus mengadu taktik, maka bukan pengkhianatan, tapi taktik, Mas. Ya, seperti taktik yang dikerjakan oleh Sulaiman Al-Qanuni. Yo, Khalifah Turki yang paling dibenci oleh Wakil Faisal, Mas. Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni pernah berperang. Pasukannya Sulaiman Al-Qanuni itu 150.000, Mas. Sampai kalau itu 70.000 orang. Pasukan Eropa itu kumpul ke petang atau sewok. Perang itu 1 jam rampung. Enak loh oleh perang. Nek saja tuh. Jadi waktu itu Sulaiman Al-Qanuni sudah menyentuhan meriam besar-besar itu. Jadi orang yang memakai Messi pertama kan kaum muslimin ya, pasukan itu yang Al-Qanuni. Maka begitu peperangan terjadi, kaum muslimin ditaruh yang sedikit ya, di depan. Tapi mereka menjepit pasukan dalam bentuk jepitan yang sangat ketat. Tapi mereka tidak tahu. Begitu perang dimulai, maka pasukan yang depan yang mulai wah berjumpa juara. Dikerowok wah, ya begitu. Sampai ada 400.000 orang itu masuk ke dalam perangkat. Sudah pintu lari ditutup, kemudian dihabiskan dengan menggunakan meriam. Entek Pak, 1,5 jam 400.000 orang selesai itu. Oke, perang di Hungaria udah selesai. Itu yang menyebabkan orang-orang lupa dan sudah betul kepada Sulaiman Al-Qanuni. Ya. Nah, itu bukan khianat, itu taktik perang namanya, Mas. Ya, itu taktik perang namanya. Jangan berbuat pengecut. Ini, jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jangan bermaksiat. Yang lain lagi, taati iman, berinfaklah dulu, kayak apa Mas? Orang menginfakui, mudahkan teman, jauhi kerusakan. Ya, tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ini aturannya. Bahkan nanti di dalam apa namanya Mas? Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu tidak boleh potong dahan, tidak boleh menyakiti hewan. Pada kesel, orang kutip ditembak orang oleh, gitu Mas. Tidak boleh begitu. Anak aturannya ketat sekali di dalam Islam, Mas. Bahkan kemudian kalau boleh kita mengatakan di dalam Islam perang itu sangat sopan. Ini aturan ketatnya, kita bertahan. Ya. Jadi aturannya sangat ketat, tidak boleh menyakiti anak-anak, tidak boleh menyakiti wanita, tidak boleh menyakiti orang-orang yang sedang beribadah di depan di dalam tempat peribadahan, tidak boleh mutilasi jenazah. Ya, nih. Tidak boleh membakar pohon, tidak boleh membunuh hewan ternak, apalagi dan lain-lain. Jadi waktu bilang saat ini dari Mujahid ini orang yang waktu susah ini. Ini bakai rauleh, ini bakai rauleh, ini bakai rauleh. Jadi waktu itu Mas. Kenapa? Atur ketatnya di dalam. Kalaupun toh kemudian akhirnya memang terjadi tawur hadap-hadapan, ya semuanya dengan resiko masing-masing. Ya dalam kondisi terpaksa. Ya. Aturannya sangat ketat. Nanti panjenengan bisa baca di situ ya waktu ini. Kalau toh kemudian panjenengan di internet mendapatkan fatwa ada orang yang memfatwakan boleh membunuh anak-anak misalkan, mari kita bicarakan sebentar. Ya, jam 11 kurang 5 menit kita bahas sebentar ini. Ya. Keputusan selanjutnya mengenai kaum wanita dan anak-anak harus dijauhi oleh para ulama dan para komandan lapangan agar jangan sampai fatwa yang keluar justru merugikan perjalanan jihad kaum muslimin. Pelajar berharga kita apa? Saya Musa Masuri adalah pelajaran di Aljazair. Ada seorang ulama tidak perlu kita sebutkan namanya siapa, beliau sudah bertobat. Beliau pernah memberikan fatwa boleh sehingga terjadi pertumpahan darah dan mengawur waktu.
Jadi darah anak-anak kecil, kaum muslim terseset di mana-mana gara-gara fatwa ini. Dan itu sudah dikoreksi oleh para ulama. Kalau Anda ingin membaca, silakan baca tulisannya sama Suri tentang itu, kesalahan fatal ketika ada ulama yang memfatwakan tentang bolehnya membunuh lawan sipil itu. Dalam kitab Muhtasar Syahadati ala Jihad fi al-Jazair. Berarti terjemahan ini. Terjemahannya satunya. Kalau ada jihad ada Jazair. Penerbit Jazirah itu dibahas di situ. Ya. Jadi di dalam Islam, para ulama terkait itu diperintahkan berhati-hati. Bahkan, ya Eva itu bilang, Rasul itu ketika dimintai izin Umar untuk membunuh, Abdullah bin Zubair ditolak oleh Rasul. Kenapa? Madrasahnya besar. Ada kisah mas. Dulu, Syekh Abdullah Azam itu pernah ditanya, boleh tidak kaum muslim di Afghanistan itu kalau menemukan tentara-tentara komunis yang perempuan-perempuan itu boleh tidak mereka kemudian dijadikan sebagai budak? Tidak boleh, kata beliau. Jelas. Kenapa? Karena ketika ada satu perempuan komunis di Afghanistan jadikan budak, maka orang-orang komunis akan menjadikan ribuan kaum muslimah menjadi budak. Itu dibahas di dalam kitab beliau, ya, An-Nihayah Al-Khulasaah itu dibahas oleh beliau. Kenapa belum komentari begitu? Karena Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah itu memperbolehkan. Syekh Abdul Aziz bin Baz tinggalnya di Arab Saudi, sedangkan Syekh Abdul Azam tinggalnya di Afghanistan. Melihat langsung keadaan. Maka ketika fatwa itu keluar, beliau ingatkan mujahidin tidak boleh. Kenapa? Mandornya besar sekali itu kepada kaum muslim. Maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan ketidakmampuan kaum muslimin di dalam menjaga maslahat melaksanakan syariat itu merupakan ketidakmampuan umat. Ya, maksudnya bagaimana? Orang melaksanakan satu amal kan harus ada istitoah, kemampuan. Kalau seorang muslim bisa melaksanakan tetapi tidak bisa menanggung mafsadatnya, kerusakannya, maka di dalam Islam dianggap tidak mampu orang ini. Ya, gampangannya apalah? Ada orang mabuk, umat Islam bisa menegakkan hukum had, bukan had ya kalau mabuk, takzir, cambuk kepada orang mabuk. Tetapi akibat dulunya tidak sanggup ditanggung oleh umat Islam, itu maknanya kita tidak sanggup saja. Itu maknanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Misalkan nanti terus orang yang dicambuk itu keluarganya marah terus ngamuk, umpamanya orang Islam dosa asli dan umat Islam tidak berbuat apa-apa, itu berarti umat Islam tidak sanggup, meskipun melaksanakannya sanggup. Makanya apa? Makanya di dalam Islam pelaksanaan satu syariat tidak hanya berdasarkan atas kaidah syar'i saja, tetapi ada pertimbangan maslahat, ada pertimbangan istitoah, kemampuan. Ketika maslahatnya tidak terwujud, kemampuannya tidak terwujud, nanti fatwa ulama akan berubah. Orang ngeyel mas, ya. Orang maju perang, mundur dari medan peperangan, itu dosa besar. Namanya apa mas? Fir'aun bin Jahl. Tetapi kalau ada seorang panglima perang yang tahu jumlah pasukannya sedikit, musuhnya sangat besar, kok dia memaksakan pasukannya untuk bertempur sampai mati meskipun dia mati syahid, tetapi itu bodoh kata sampai bahasanya yang sehingga Khalid bin Walid itu ketika membawa 3.000 pasukan pada waktu perang Mu'tah, ya, berhadapan dengan 200.000 pasukan Romawi, beliau tarik ke belakang. Kenapa? Beliau tahu maslahatnya tidak ada, mafsadatnya berat besar. Apa itu? Pasukan akan habis. Meskipun musuh korbannya berlipat ganda. Oh, disebutkan, saya pernah membaca di dalam satu tulisan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika perang Mu'tah 7 hari itu, beliau bisa menewaskan 5.000 orang pasukan Romawi di Wil. Itu belum 3.000 pasukan yang lain loh. Jadi jumlah korban di pihaknya pasukan Romawi puluhan ribu orang. Tetapi jumlahnya kaum muslimin terlalu. Maka keputusan yang paling baik yang diridhoi oleh Rasul kita Muhammad SAW, ya keputusannya Khalid bin Walid ketika menarik pasukan itu mundur ke belakang. Bahkan dipuji oleh Rasul sebagai Sayyidullah. Ya. Demikian pula ulama itu melotot, pokoknya tidak bisa berubah fatwanya, jadi aneh. Pandangan nanti membaca ilmu muwakil misalkan, di situ ada perubahan fatwa, tidak perubahan fatwa.
Imam Syafi'i saja punya qaulul qadim, ada qaulul jadid itu. Ada fatwa lama, ada fatwa baru. Ya. Mana bahayanya apa mas? Ketika keputusan itu diambil sekali lagi loh, tapi loh kita punya di depan, memang kita membuka diri agar juga anak-anak muda itu jihadnya ngawur pakai nonton. Ada memang, tetapi bukan salahnya jihadnya loh, salahnya orang itu yang ngawur itu. Dan kalau dia dikerjakan dengan ngawur, apa resikonya? Satu, kaum muslimin akan dipisahkan dari mujahidin. Sedangkan gerak hidupnya mujahidin di tengah-tengahnya kaum muslimin. Ya, satu itu. Dan kalau mujahidin sudah tidak dipisah dari kaum muslimin, itu seperti ikan yang dikeluarkan dari air. Dibagi wae atau digetok sirai mati wae. Kapan itu? Ketika mujahidin, orang yang berjuang untuk menegakkan Islam, itu bisa dipisah dari umat Islam. Ketika umat Islam sudah menganggap mujahidin dan orang-orang yang sebagai musuh. Kenapa? Karena sikap yang ngawur tadi itu. Yang pertama. Yang kedua, apa itu Pak? Yang kedua, dukungan umat terhadap mujahidin dengan musuh. Ya, yang itu bilang orang Arab yang berokok penguasa Arab, ya rasa tak seperti sebagai sobat. Orang-orang Arab yang kaya, yang soleh itu banyak. Saya pernah membaca salah satu tulisan, orang Arab membantu orang Muslim di Syria itu mau mas, duit bulan sepiro, satu kontainer, bukan kontainer wadah susu, bukan loh mas, kontainer truk loh. Ya, bayangkan kalau dukungan kaum muslimin kemudian diputus, kenapa? Karena orang Islam yang memperjuangkan Islam dengan jalan-jalan ngawur, nyasai puasa, nyasai rumah sakit misalnya, habis mas. Ada satu kisah yang sangat indah ya mas, ya sekitar terjadi 2 tahun yang lalu. Kaum muslimin di Yaman, mujahidin di Yaman itu suatu saat pernah bertempur. Mereka tidak tahu bahwa di dekat mereka itu ada rumah sakit. Pasukan musuh, pasukan Syiah itu, pasukan musuh itu masuk ke rumah sakit, dikejar oleh mereka mas. Ya, jadi mereka sampai tempurnya di dalam rumah sakit. Akhirnya beberapa pasien itu meninggal dunia. Ya mas, maka di dalam Islam ketidaksengajaan dimaafkan loh. Peristiwa sekitar 2 tahun yang lalu, apa yang dikerjakan mujahidin di Yaman? Dia mengambil ketua suku, dikumpulkan semuanya, kemudian dibayar diatnya mas. Setiap korban jiwa diatnya kira-kira berapa mas? 2 miliar rupiah ya. Nah kalau tidak sengaja loh mereka langsung itu dikumpulkan keluarganya, minta maaf dan kami bayar diat per kepala 2 miliar rupiah. Kan diat kira-kira 2,5 miliar gitu mas. Pembunuhan tidak sengaja itu. Jadi kalau ada orang melaku orang sengaja dengan ngantil kucing nganggu waktu sampai ini sebelumnya neng kucing ono wong linggo sirai wah kenapa mati, itu kan pembunuhan tidak sengaja itu. Diatnya kira-kira kalau dirupiahkan sekitar 2,5 miliar ya. Jadi dengan mau neng omahe wonge kuwi nyuruh ngapro bojone anak-anake, saya ganti duit 2.500 juta. Oh, gitu. Seneng orang pak? Itu sapiet aja. Itu langsung bayar diatnya oleh kaum langsung loh bapak. Kenapa? Ya begitulah, menjaga agar umat dekat dengan kita itu tidak gampang. Meskipun sebenarnya dalam itu dimanapun, tapi kalau muslim di zaman tidak begitu. Mujahidin di zaman dia langsung datang, dia langsung minta maaf, dia langsung bayar diatnya. Ya. Habis kalau kita tidak didukung oleh umat Islam, karena kita memperjuangkan Islam, maka ajarannya apa? Ajarannya ya kalau bisa mujahidin itu menyebarkan rasa amal, menyediakan makan, menyediakan obat-obatan, melunakkan hati dengan cara apa? Memberikan harta untuk mereka. Yo sembako lah, pengobatan gratis, apa lagi mas? Ngepel masjid, apa meneng? Itu gede mau dulu. Ya.
Yang ketiga, jatuhnya kehormatan. Ya itulah. Kapan ketika mengikuti kakaknya, kalau jadi jihad itu kehormatan mereka jatuh. Sehingga ketika mereka masuk kampung, semua orang akan benci kepada dia. Anda tahu Taliban? Taliban itu paling banyak jumlah personilnya 50.000 orang. Sedangkan tentara Amerika, tentara Afghanistan, lain-lain itu total 1,5 juta. Tapi hari ini berapa wilayah yang dikuasai Taliban? Hampir setengahnya Afghanistan. Hanya oleh 50.000 orang. Anda tahu Taliban itu kalau masuk ke satu kampung, apa yang dikejar orang kampung? Kalau kita kira-kira mangsa lah mas, sing duwe pite ya boleh pite, sing duwe kelinci ya boleh kelinci, di sate, di tongseng ya salah ngomong ya jam 12 atau ngomong ki poso ya makalahnya mas. Kemudian mereka persembahkan untuk Taliban, monggo mereka menyambut masuk ke dalam rumah mereka mas. Jadikan tamu agung, kenapa? Karena kehormatan Taliban. Bagaimana tidak? Di Afghanistan itu ada 3 juta janda mas. Ini adalah keping gue orang tua di Afghanistan mas. Siapa yang menghidupi mereka? Taliban. Mereka orang belum menghidupi mereka. Taliban yang menggantungkan, yang menghidupi mereka. Ya Allah dihormati betul mas. Kalau sampai saya pernah membaca di salah satu media sosial, jadi Taliban itu punya pasukan anak-anak kecil usianya belasan tahun, 14, 15, 16 tahun. Pekerjaan mereka terang-terangan mas. Mereka itu kemana-mana bawa karung. Kemudian piling ke rumah-rumahnya kaum muslimin, tok-tok lawan. Ketika dibuka mengatakan, Pak, kami dari Taliban. Anda membantu apa? Ada yang mengenai sepatu, orang yang mengenai jam tangan, orang yang mengenai jaket, orang yang mengenai mutu, paling kayak alay dulu Pak. Orang yang mengenai roti, yang roti. Begitu Mas. Mereka pulang nanti bawa karung ditaruh di dalam Taliban. Nanti piling lagi, putar lagi ke rumah. Kami dari Taliban, kita bawa ada yang punya kasak saya. Kenapa cintanya kaum muslimin kepada mereka? Karena mereka tergabung dengan Taliban. Ya, lah harusnya orang yang berjihad seperti itu. Kalau muslim tergantung dengan kebaikan mereka. Ada kalau hasilnya dalam model di Afrika Tengah itu, namanya apa? Jamaah atau jihad Indonesia itu namanya. Oh, besar itu 40 kali itu. Saya pernah membaca di salah satu tulisannya wartawan Eropa, wartawan majalah Eropa, Times atau Newsweek, pokoknya bukan orang Amerika, orang Eropa, mas, Guardian Inggris. Dia pernah cerita bagaimana menjadi di Afrika Tengah itu bisa menarik simpati kaum muslimin. Apa yang dia kerjakan? Dia akan datang ke suku-suku beragama ini, sehidupnya susah. Apa yang mereka kerjakan? Mereka minta izin dulu, tidak kami bikin sumur bor yang kalau ngebor ke dalamnya ratusan meter itu. Mereka bikin sumur bor. Kalau kita harganya berapa itu mas? Sumur bor siji. Begitu sumur bor itu sudah muncul, air mengalir, maka mereka serahkan kepada suku itu. Monggo silakan dipakai. Kalau ada ibu-ibu tengah kok dan pasir HP, maka mujahidin akan datang dengan membawa ambulan, menanyakan bagaimana kesehatan Anda, menyediakan dokter. Kalau nanti lahir, maka disediakan obat-obatan plus makanan plus baju untuk anak-anak. Orang-orang kan, orang-orang Afrika itu kan pekerjaannya ternak mas. Mereka terasa kenapa? Karena mujahidin itu kalau membeli ternak mesti orang tahu nawar atau regane luwih larang. Harganya berapa mas? 2 yuto. Oke, kalau bayar 3 juta nih mas. Oke mas. Ini ngomong. Itu loh mas yang mereka kerjakan. Persis seperti Rasul kita Muhammad SAW. Rasul itu kalau beli sesuatu belum bayar lebih mahal daripada barangnya. Regane pinten mas? 1.000, 5.000 ya. Oh, Jogja Barat tuh mas. Untuk naik. Nanti gue ada borol mas. Begitu. Saya pernah membaca satu tulisannya wartawan Guardian ini. Maka masyarakat sangat terkesan betul dengan mereka. Hari ini jumlah mereka ribuan orang mas. Ya, suku-suku di padang pasir itu teman mereka, tempat mereka tinggal, tempat mereka duduk, tempat mereka makan. Meskipun mereka berasal dari sekian banyak wilayah,
Kenapa? Sikap mereka kepada kaum muslim yang lain begitu. Masalah ketika ada seorang muslim mengaku mujahidin yang delok wong Islam sing namung gabung kowe kafir kowe murtad Mas. Siapapun yang tidak mau ngaji dengan dia kafirkan, dia murtadkan semuanya, dia halalkan darahnya semuanya. Rusak dunia nih Mas. Ya. Begitu ya waktu filasarukumullah. Ini masih ada satu sebenarnya. Ya. Yang paling akhirnya kaum muslimin awam dimanfaatkan oleh musuh untuk menghantam mujahidin. Jadikan musuh bersama. Habis setelah itu Mas. Ya, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Bukunya naik cetak ini mohon maaf gitu. Jadinya mungkin pekan depan. Wallahu a'lam bishawab. Pahalanya bisa kita sendiri. Sekian demikian apa yang belum ya yang bisa kita bicarakan. Kurang mohon maaf. Kalau kita akan ada yang jawab Mas? Masuk. Mau bertanya apa saya? Timo. Langsung aja saya. Oh, berapa? Yang pertama, bagaimana berjihad di wilayah yang mana pemerintahnya tidak mendukung jihad komunis misalnya, maka bisa berjihad di tempat itu. Nanti kembali kepada para ulama. Jadi itu jawaban nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah bagaimana agar kita bisa berjihad, tapi kita tidak termasuk seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sama orang-orang lain itu. Ya, Abdul Ahnan, Akhar Asnan, Subahul Alam, anak-anak muda yang punya semangat berlebihan tapi ngawur. Bagaimana caranya? Caranya adalah kembalikan jihad itu kepada para ulama yang tinggal di tempat. Karena ulama yang tinggal di tempat itu lebih paham dengan keadaan daripada ulama yang tinggal di negeri yang letaknya ribuan kilometer dari tempat kita tinggal. Dia melihat langsung realita, dia melihat langsung keadaan. Dan hari ini kita bersyukur kenapa kita masuk percaya bahwa ulama-ulama kita masih ulama-ulama kita itu masih banyak diisi oleh orang soleh. Itu masih sesuatu yang menenangkan kita. Itu jawaban paling gampang agar kita tidak melampaui batas. Kenapa? Karena memang kalau kita menilai dengan pandangan kita sendiri, ya itulah kelemahan kita pribadi. Manusia itulah terbatas, dia hanya memandang lingkungannya, dia tidak tahu apa yang terjadi di ujung Pulau Jawa ini bagian timur, dia tidak tahu apa yang terjadi di ujung Jawa bagian barat, dia tidak tahu. Maka lebih baik ya kita ikut fatwa ulama, yang ulama itu mendapatkan fatwa dari semua sisi. Ya. Sampai keyakinan bahwa ulama di Indonesia masih banyak yang jujur, yang berani menyuarakan kebenaran, seperti yang kemarin dilaksanakan oleh ulama-ulama kita ketika dilakukan Al-Quran itu.
masih banyak. Dan yang paling pas adalah menunggu ulama itu memberikan fatwa. Ya, dan hari ini mereka belum memberikan fatwa. Tetapi ketika perusahaan nanti para ulama memberikan fatwa, ya belum ada yang tadi itu. Iya. Kapan itu Allah? Allah yang ketiga. Itu jawaban kedua juga. Bagaimana agar kita ini anak-anak muda orang boleh berjalan sebulan? Itu memang orang ulama. Ulama yang mana? Ulama yang tinggal di tempat kita, yang dia melihat kota kita, yang hidup bersama kita, merasakan panas dinginnya kehidupan kita. Mereka yang paling tahu lah. Allah Ta'ala. Yang lain? Masih ada waktu? 10 menit sampai jam setengah 12. Pertanyaan, jihad adalah penyatu umat sebenarnya. Tapi kemarin kemudian hari ini muncul bahwa jihad itu memecah belah umat. Iya betul itu. Kapan? Ketika umat Islam tidak bisa memetakan siapa kawan dan siapa lawan. Solusinya petakan dulu siapa kawan siapa lawan. Sayangnya banyak sekelompok anak muda yang semangat jihadnya luar biasa meledak-ledak, sehingga cenderungnya jihad mereka ngawur itu peta kawan mereka dan peta lawan mereka itu sak-sakin. Kawan mereka semua orang yang mau bergabung dengan mereka, lawan mereka semua orang yang tidak mau bergabung dengan mereka. Akhirnya wakaf wabek disasakin. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat meninggalkan mereka. Al-Jazair itu pelajar beragam itu kita hari ini ya. Al-Jazair itu ada satu kelompok besar mas, diisi alim orang-orang ulama, orang-orang soleh ya, sangat dihormati oleh umat Islam. Namanya Al-Jamaah Al-Islamiyah Al-Musallahah. Jumlah anggotanya 75.000 orang bersenjata lengkap itu, sangat dihormati. Sampai bahkan sayap militernya BIS itu sangat hormat dengan kelompok, bahkan rela bergabung. Satu kasusnya mas, suatu saat ulama-ulama ini meninggal misterius. Anda bisa baca di dalam bukunya saya bersama Suri tadi ya. Kemudian yang muncul itu pimpinan-pimpinan baru yang aneh, yang mereka menganggap semua orang yang sudah gabung dengan mereka adalah musuh mereka, kafir semuanya, ditangkap semuanya. Wah, akhirnya begitu mas, semua kelompok yang tidak mau bergabung semua saya kabeh, akhirnya habis itu mas. 75.000 itu habis. Kenapa? Umat Islam semuanya menjauhi dia ya. Kenapa itu? Karena salah mengidentifikasi siapa kawan siapa lawan ya. Sayangnya banyak kaum muslimin sing pinter golek musuh ning ora pinter golek kanca ya. Itu masalahnya. Solusinya sederhana, pahamkan umat Islam hari ini siapa kawan kita, siapa lawan kita. Kalau kita bisa memahamkan, itulah namanya pemahaman akidah al-wala'u wal bara'. Pentingnya kajian wala' wal bara' di situ. Itu identifikasi siapa teman kita, siapa lawan ya. Begitu solusinya itu. Kalau
kalau umat Islam kita itu tahu siapa musuhnya, itu rampung urusannya mas. Belum jumlah kita 190 juta orang pak, ya besar itu. Tapi sekali lagi kita bersyukur ya hari ini umat Islam banyak yang tahu ya. Jadi hari ini kita sebenarnya, saya pernah ditanya oleh seseorang ketika isi pengajian di salah satu tempat di luar Jawa ya setelah peristiwa akhir-akhir ini, dia bertanya, Ustaz, manfaatnya apa untuk kita? Manfaatnya adalah kesadaran umat. Allah itu menyadarkan umat Islam di Indonesia itu goro-goro ngomong lambene ember, ngomong di syuting tanpa terus dilebok ini media sosial. Wong Islam saya bisa ngerti kabeh. Saya ngomong pada beliau ini, kalau misalkan kesadaran umat Islam hari ini itu tanpa Allah picu dengan kasus itu dan diserahkan kepada DAI, maka belum tentu 20-30 tahun itu kita bisa mencapai kesadaran umat Islam seperti sekarang. Belum tentu. Hari ini umat sudah mulai tahu, tinggal kemudian pemahaman itu buatkan Rasulullah. Intinya kembali kepada identifikasi siapa kawan-kawan hari ini. Dan itu umat Islam itu masih banyak yang susah mencari kawan, gampang oleh musuh. Lagi itu kembali jawaban yang keempat, yang harus pulang selama bid'ah itu. Bagaimana kalau kita berjihad dengan orang yang ahli bid'ah? Selama bid'ah itu bukan bid'ah mukafirah, dia menyatukan potensi umat dan dia tidak menghancurkan kehidupan umat, maka boleh. Contohnya siapa? Contohnya Sultan Salahuddin Ayyubi rahimahullah. Itu pemahamannya apa? Asy'ariyah beliau. Ya, pahlawan kita yang membuat kita orang Jogja bangga. Di Jogja pernah ditinggali oleh banyak mujahidin. Siapa itu? Karena di Purwokerto rahimahullah. Sufi beliau, saya punya buku Peter Carey, baca tulisannya di Purwokerto, Sufi beliau. Ya, yakin saya tulisannya, gambarnya, bikin cabang-cabang, yakin itu orang Sufi itu. Tapi kalau bahasa kita itu Sufi jihadi itu kan, Sufi syariat itu, Sufi yang menegakkan syariat. Ya, nah kalau ada Sufinya di Purwokerto, bangga dengan duit simbas di Purwokerto. Waktu kamu berjaya. Jadi selama bid'ah mereka bukan bid'ah yang membatalkan syahadat dan jihad yang dia kerjakan tidak merusak tatanan seperti jihadnya orang-orang ngawur tadi. Kenapa tidak? Karena kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah akan berperan di belakang imam yang fadil atau imam yang adil. Bahkan para sahabat berperan di belakangnya Yazid bin Muawiyah. Ya, termasuk Abu Musa al-Asy'ari itu menyerbu waktu di bawah panglimanya Yazid bin Muawiyah. Jadi Yazid bin Muawiyah masih bukan mabuk dia. Begitu. Nanti gini, Allah maaf. Cekap gini. Tinggal 3 menit, semoga Allah Ta'ala membukakan hati kita. Sekali lagi pembahasan kita bukan untuk membuat kita kacau baru, tidak, tetapi untuk mengingatkan kita kembali kalau ada orang yang jihadnya ngawur, salahkan orang itu, jangan salahkan syariatnya, karena syariat jihad luar biasa. Ya, Allah Ta'ala bisa nanti dengan baca di dalam video kita. Sekian dan demikian doa dan kita akan insya Allah kita akan bertemu pelan depan di dalam yang lain lagi. Sebelumnya kisah-kisah pahlawan Islam di para nabi, yaitu kisah jihadnya para sahabat radhiyallahu anhum dan kisah-kisah arafahnya mujahidin hari ini.